Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kampar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.1 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, observer, coach, dan juga coachee. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama saya sendiri Henry dari UPT SD 012 Siberwang. Yang kedua Ibu Ayeka Irma dari SD Negeri 012 Lipat Kain. Yang ketiga Ibu Nur Afrida dari UPT SD Negeri 002 Kuok. Dan keempat Ibu Linda Simarmata dari UPT SMP Negeri 3 Kotok Kampar Hulu. Pada praktik pertama ini yang berperan sebagai observer adalah Bu Nur Afrida. Kemudian yang berperan sebagai coach saya sendiri Henry. Yang berperan sebagai coachee Ibu Ayeka Irma. Kami persilakan kepada Ibu Nur Afrida. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini Pak Henry? Apakah ada keadaan sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Bu. Gimana juga kabarnya dengan Ibu Afrida? Gimana sehat Bu? Syukur saya sehat Pak. Dan dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih. Oh ya Pak. Bapak nanti akan melakukan proses coaching ya Pak ya hari ini ya Pak? Iya Bu. Tapi sebelum Bapak melakukan coaching, sedikit saya akan ada bicara dulu dengan Bapak, boleh? Boleh Bu, boleh. Oke. Ya nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan dengan yang prinsip dengan coaching. Di antaranya ada kemitraan proses, ada keaktifan, juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Jadi untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dalam proses coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi pertama kehadiran penuh ya. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coachee. Oke, baik Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi 2 ya Pak ya? Iya. Terdiri dari kehadiran penuh dan yang kedua apa tadi Pak? Mendengarkan aktif. Oh, mendengar aktif. Oke. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya, yang berbobot. Di antaranya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau akan Bapak lakukan yang spesifik Pak? Ya Bu, yang lebih spesifik ada 2 yang saya kembangkan. Yang pertama mendengarkan secara aktif. Yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee nantinya. Oke, jadi 2 ya Pak? Ya Bu. Oke. Jadi kalau boleh saya tahu indikatornya apa ya Pak?
Kalau indikatornya pencapaian pada hari ini, semoga Koci nantinya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Itu, Bu. Baik, Pak. Baik. Jadi indikatornya ketercapaian ya, Pak, berdasarkan Koci sudah menemukan sendiri solusinya dan permasalahannya ya, Pak ya. Jadi terima kasih ya, Pak, atas jawaban-jawabannya. Ya, silakan Bapak melakukan proses coaching dengan Koci dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching nanti selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Pak ya. Boleh ya, Pak ya? Boleh, Bu. Silakan, Pak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Yeka. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak Henry. Gimana kabar Bapak hari ini juga? Alhamdulillah baik, Bu. Sepertinya Bu Yeka ada yang mau dibicarakan dengan saya. Kira-kira ada apa, Bu ya? Begini Pak, saya tuh merasa ada keresahan di dalam kelas saya, Pak. Siswa di kelas saya ini cenderung tidak bisa diam dan selalu bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar, Pak. Ketika saya memberikan materi, semua antusias, namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini cepat selesai. Dan kalau sudah selesai langsung bikin ulah, bahkan mengganggu teman-teman yang lain, Pak. Oh gitu. Berarti dalam pembelajaran Bu Eka, ketika ada penugasan anaknya pintar, mereka cepat selesai. Namun setelah tugas mereka selesai, mereka malah bikin ulah, mengganggu teman-temannya yang belum selesai. Nah, dari percakapan ini nantinya, kira-kira apa yang Ibu Eka harapkan? Yang saya harapkan dari percakapan atau coaching kita hari ini, saya ingin menemukan sebuah solusi agar siswa saya kembali tenang dan kondusif, Pak. Saya ingin kelas saya menyenangkan, tidak terjadi kegaduhan lagi, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Itu, Pak. Oke, menurut Bu Ayeka, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut gaduh dan mengganggu teman-temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan tersebut? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini tidak sesuai, Pak. Karena saya sebagian besar memakai metode ceramah dan presentasi. Sesekali anak saya suruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju presentasi, sementara anak yang kurang mampu tidak berani, dan akhirnya mereka yang pandai tambah pandai, kemudian yang tidak pandai ya semakin tidak pandai, Pak, begitu. Oh, betul, Bu. Anak-anak yang pandai memang cepat selesai mengerjakan tugasnya sama, kan? Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam nampaknya. Sehingga ketika tugas yang diberikan kepada mereka sudah dikerjakan, maka mereka akan mencari kegiatan-kegiatan lain. Kan seperti bisa jadi mereka berulah mengganggu teman-temannya, mengajak temannya bermain, atau sering juga keluar kelas dengan alasan tertentu. Nah, kalau seperti ini, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Bu Ayeka kembali fokus dan kondusif dalam pembelajarannya? Ya, Pak, menurut saya mungkin saya harus merubah metode pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran berkelompok atau dengan namanya tim ahli. Begitu ya, Pak, sehingga pada saat berkelompok semua siswa bisa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi kepada teman-temannya yang lain. Pada kegiatan ini, anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian,
Misalnya dalam memberikan tutor sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut, gitu Pak. Oh, iya Bu. Kalau itu saya setuju. Karena dengan menggunakan model tutor sebaya, itu bisa nanti meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut. Sehingga kelas bisa kondusif lagi. Itu ya Bu ya. Iya, Nah, tadi Bu Eka mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Eka, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Bu Ayeka berpikiran bahwa anak pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus-menerus? Ya Pak, karena saya sudah membuat asesmen kemarin itu di kelas saya, bahwa anak-anak yang di kelas saya ini banyak yang anak yang kinestetik Pak, atau anak yang memiliki keterampilan gerak, dan untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam. Jadi ketika tidak ada pekerjaan, maka anak-anak ini akan mencari kegiatan lain. Bisa jadi juga dengan mengganggu temannya Pak, dan membuat gaduh, seperti itu. Betul Bu, memang anak-anak seperti itu cenderung tidak bisa diam kan. Dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya sudah selesai. Bisa jadi nanti kegiatan yang dipilih itu biar nuansa positif ataupun negatif, termasuk juga mengganggu temannya tadi kan. Nah, Iya Pak, malah teman-temannya juga ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya yang belum selesai. Itu akibatnya mereka yang membuat kegaduhan tadi Pak. Nah, menurut Bu Ayeka, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Bu Eka itu seperti apa sehingga anak-anak itu tidak sama? Ada yang cepat selesai duluan, ada yang sangat lama sekali baru selesainya. Selama pembelajaran yang saya lakukan di kelas, sebenarnya biasa saja Pak. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi, saya juga memberikan kesempatan anak-anak untuk maju presentasi. Mungkin karena saya sering melakukan presentasi, selalu saya tunjuk anak-anak yang pandai saja, sehingga anak yang pandai semakin pandai menjadi takut dan semakin tidak pandai. Saya memberikan soal yang sama dan masih level tengah, sehingga anak pintar cepat selesai dan anak yang kurang pintar justru sangat lama selesainya. Oh begitu Ibu ya. Memang Iya, Pak. betul. Kegiatan Bu Eka seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik, namun kurang efektif karena yang tampil ke depan hanya anak-anak yang pandai saja. Kemudian ketika membuat tugas, KKO yang Ibu tampilkan itu di level tengah dan kurang dipresentasi dalam levelnya Kak. Iya Pak, sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku paket dari pemerintah, link-link pembelajaran di YouTube. Selain itu saya juga sudah menggunakan LKS yang berisi materi dan soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi yang saya ajarkan. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda itu Pak. Saya setuju menurut Bu Ayeka, itu bagus sekali Bu ya. Tapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi ya Bu ya. Sesuai dengan minat anak sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar yang Bu Eka sebutkan tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Bu Eka munculkan dalam masalah ini? Iya Pak, solusinya mungkin saya akan menuntun anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor dari teman-temannya sehingga ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan alat peraga yang sesuai dengan pembelajaran atau materi yang saya sampaikan. Bagus sekali Bu, saya setuju. Nah, untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan Ibu Ayeka gunakan untuk mengembalikan
suasana belajar yang kondusif tadi? Mungkin strategi yang akan saya kerjakan adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya dia bisa menjadi tutor temannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, serta menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa dan saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan siswa. Begitu kira-kira, Pak. Nah, bagus sekali, Bu. Saya setuju dengan strategi yang Ibu Eka terapkan. Memang betul pembelajaran itu harusnya berpihak pada siswa kan, sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin yang menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi ini akan Ibu Eka laksanakan? Secepatnya, Pak. Mungkin dengan minggu depan saya akan sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak. Oke, Bu. Kira-kira ada nggak keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi ini selain Bu Eka dengan siswa Bu Eka sendiri? Ada, Pak. Saya akan meminta bantuan teman saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan teman sejawat. Kemudian terkait dengan teknik penguasaan kelasnya, nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya. Dan kemudian saya juga akan memberi kesempatan kepada murid-murid saya yang sangat beragam menggunakan media pembelajaran itu, Pak. Baik, Bu. Jadi dengan adanya kolaborasi, kerjasama, bertukar pikiran dengan teman sejawat, tentu bisa menambah kekuatan Bu Eka. Ya. Nah, kira-kira menurut Bu Eka untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa? Target keberhasilan saya inginkan kalau bisa 80% sampai 90%, Pak. Siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugasnya, maka bisa dikatakan nanti pelajaran saya berhasil dengan strategi baru saya itu, Pak. Bagus sekali Bu Eka. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Bu Eka terhadap rencana tersebut? Komitmen saya akan belajar metode-metode pembelajaran efektif, menggunakan sumber belajar dan media pembelajar sesuai dengan minat siswa, dan juga akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswa saya, Pak. Baik Bu, saya setuju. Kira-kira dukungan seperti apa yang Bu Eka butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan memang saya sangat butuhkan itu, Pak. Yang pertama saya membutuhkan beberapa referensi baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang, Pak. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tertentu. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Seperti itu, Pak. Oke Bu, itu ide-ide yang sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Eka ya. Secara tidak disadari Bu Eka sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya sendiri. Saya hanya berdoa mudah-mudahan Bu Eka rencana aksi Bu Eka bisa berhasil dengan baik dan tujuannya bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Amin. Semoga sukses Bu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Bapak sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk dapat mengatasi masalah saya di kelas saya nantinya, Pak. Oke, terima kasih sama-sama Bu ya. Saya kira cukup untuk coaching kita hari ini Bu ya. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Henry.
selaku coach dan Bu Eka selaku coachee. Luar biasa sekali apa ya percakapan coaching hari ini. Berdasarkan pengamatan saya, tadi Bapak Henry sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita yang diharapkan. Mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dan dalam percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbau Bu Eka tadi, rencana aksi, ide-ide baru juga sudah muncul. Nah, dan pernyataan Bu Eka yang menggunakan sumber belajar, ya kan? Jadi media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah, tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dan rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan lagi, Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan coaching pada hari ini? Ya Bu, perasaan saya tentu sangat senang sekali karena disadari atau tidak, tadi Bu Eka sudah menceritakan permasalahannya kepada saya dan Bu Eka sendiri juga sudah mendapatkan solusinya, Bu. Oke. Jadi kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator tercapaiannya, bagaimana Pak? Apakah sudah terlaksana Pak Henry? Iya Bu, insya Allah alhamdulillah semuanya sudah terlaksana. Indikator yang kita rencanakan, rencana aksinya. Nah, pada saat percakapan coaching tadi Bu Eka sudah menunjukkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber dan media pembelajaran menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswanya. Baik. Jadi di awal percakapan tadi Pak Hendy secara spesifik sudah bisa melakukan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang Pak Henry kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik Bu, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching ini saya bisa mendengarkan permasalahan-permasalahan yang disampaikan atau yang dihadapi oleh coach dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Pak Endri, luar biasa pada hari ini Pak Endri ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang akan dikembangkan terlaksana dengan baik Bu Eka ya. Amin Bu, ya Bu. Semoga diberi kesehatan ya Bu, kesehatan, kesempatan sehingga semangatnya luar biasa. Oke, observasi hari ini kita akhiri. Terima kasih semuanya Bu, selamat dan sukses, selamat istirahat juga ya Bu ya. Oke Bapak, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Nur Afrida dan Pak Endri. Selamat siang. Siang Ibu Linda. Oke, kita akan mengadakan observasi pada hari ini. Saya sebagai observer, saya akan berbincang-bincang dulu dengan Bu Nur Afrida. Gimana kabarnya Bu Nur Afrida? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat, luar biasa, oke. Oke, syukurlah Bu, Ibu dalam keadaan sehat ya Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Sehat Bu. Oke. Sebelum melakukan coaching pada hari ini, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu dulu ya Bu. Boleh Bu? Boleh Bu, boleh.
Oke, ya nanti pada saat Bu Nur Afrida dan Pak Henry melakukan coaching, saya akan mengamati Ibu dan Pak Henry. Saya akan melihat bagaimana Bu Nur Afrida memberikan pertanyaan-pertanyaan, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Pak Henry merespon setiap pertanyaan dan memberikan jawaban terhadap Bu Nur Afrida. Saya harap nanti pada saat coaching tersebut benar-benar sesuai dengan alur Tirta. Ya Bu ya. Oke. Sebelum mengadakan proses observasi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu, boleh silakan. Kira-kira Bu, kompetensi apa yang akan Ibu capai pada saat proses coaching nanti Bu? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini yaitu tentang kompetensi pertama kehadiran penuh, Ya. kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti Ibu. Oh, oke Bu. Berarti ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya Bu ya? Betul. Oke, dari 3 kompetensi tersebut kira-kira yang mana yang lebih Ibu fokuskan, yang lebih Ibu spesifikkan Bu? Saya fokuskan kepada mendengarkan aktif Bu, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Oke, berarti mendengarkan aktif, lalu Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, kalau begitu Bu, indikator apa yang ingin Ibu capai nanti? Oke, indikator capaian yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin Pak Henry mendapatkan solusi permasalahan dengan yang dihadapi oleh Pak Henry. Dan Pak Henry tahu juga cara untuk penyelesaiannya, solusinya, dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang dibuat oleh Pak Henry nanti, begitu Ibu. Oke, jadi kalau Ibu sudah tahu indikatornya, kemudian Ibu menggunakan alur Tirta, saya harap nanti kegiatan coachingnya boleh berlangsung dengan baik ya Bu ya. Iya, insya Allah Bu. Oke, mudah-mudahan. Iya, sekarang silakan Ibu melakukan coaching terhadap Pak Henry. Oke. Selamat siang Pak Henry, apa kabar hari ini Pak? Senang bertemu lagi dengan Bapak. Ya, selamat siang Bu. Oke. Kabarnya baik. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sangat baik Pak. Oke. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan dengan Pak Henry pada hari ini. Boleh saya tahu Pak masalah murid dalam pembelajaran di kelas Bapak? Apakah ada masalah atau baik-baik saja? Iya Bu. Memang saya ingin membicarakan sedikit permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran saya di kelas Bu. Iya. Jadi kalau boleh saya tahu apa yang mempengaruhi halnya itu Pak? Gini Bu, setelah jam pelajaran olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih banyak, masih asik dengan jajanannya,
dan kurang memperhatikan pelajaran saya, Bu. Oke. Jadi mungkin dengan kegiatan berolahraga siswa Bapak sudah kelelahan ya Pak ya, Mungkin. sehingga timbul kebosanan ya Pak ya. Itu. Jadi situasi apa yang sebetulnya yang Bapak inginkan? Ya Bu, saya inginkan tentunya murid saya bisa kembali fokus dalam mengikuti pembelajaran saya, dan saya merasa senang dalam pelajaran itu nantinya. Jadi kalau menurut Bapak apa yang membuat terwujudnya keinginan Bapak itu? Nah, seperti itu Pak. Ya Bu, mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya juga harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Itu kira-kira Bu. Oke. Jadi menurut Pak Hendri, kekuatan dan dalam mencapai tujuan Bapak tersebut apa Pak? Ya Bu, saya berharap ya kalau dibandingkan dalam skala sampai 1 sampai 10 ya kan, dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6 Bu. Jadi Bapak dalam mewujudkan keinginan Bapak tadi, situasi yang Bapak inginkan, apakah ada hambatan Pak atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Hendri dalam meraih tujuan tersebut? Tentu Bu. Mungkin saya perlu sedikit waktu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional atau PSE dalam PP yang saya buat nantinya. Selama ini saya tidak menggunakan pembelajaran sosial emosional. Akan saya padukan PSE ini. Iya Pak ya, begitu ya. Jadi menurut Pak Hendri, kira-kira solusi yang terbaiknya yaitu untuk minimalisir hambatan tersebut apa Pak? Yang pertama tentu saya akan merevisi RPP yang telah saya buat dengan memadukan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian juga dengan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nantinya. Jadi kalau begitu sekarang Pak Hendri bagaimana? Saya akan berencana menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutama praktek mindfulness atau kesadaran penuh untuk mengembalikan fokus diri saya setelah pembelajaran saya tadi. Ada Pak kriteria keberhasilan rencana Bapak Hendri tersebut? Untuk kriterianya tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Itu aja kriterianya. Jadi yang Bapak lakukan setelah ini adalah alternatif ya Pak ya, alternatif ya. Iya Bu. Oke. Sekarang untuk targetnya Bapak melaksanakan rencana aksi ini kapan ini Bapak? Kira-kira targetnya 1 minggu Bu. Oke, biar kita tahu ya Pak, dalam 1 minggu itu sudah ada proses gimananya ya kan? Iya Bu. Oke Pak. Menurut Pak Hendri, apa yang perlu diminta? Apa Bapak perlu minta dukungan untuk menjaga komitmen Pak Hendri tersebut? Perlu Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan rekan-rekan yang lain dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Itu perlu dukungannya Bu. Oke, luar biasa. Jadi Bapak berkolaborasi ya Pak ya dengan guru ya Pak ya, semua guru, apalagi guru kelas ya Pak, guru kelas, guru olahraga juga ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir Pak Hendri, apa dapat Bapak sampaikan dalam sesi ini
Eh, Coba. Ya Bu, setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental misalnya, kemudian sebelum masuk ke materi, saya akan memulai dengan memberikan kuis-kuis singkat kepada murid agar mereka lebih tertarik dan lebih senang dalam pelajaran nantinya. Wah, keren sekali, Pak. Keren sekali. Semoga dan itu sangat bagus ya, Pak ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Semoga apa yang Bapak harapkan menemukan hasil sesuai dengan yang Bapak inginkan. Ya, terima kasih sekali Bu ya sudah menemani saya hari ini Bu. Oke, Pak Endri, sama-sama. Permisi Bu. Oke. Oke, terima kasih terima kasih untuk Bu Nur Afrida dan Pak Endri. Bu Nur Afrida, saya tadi sudah mengamati Ibu melakukan coaching dengan Pak Endri. Saya melihat semuanya sudah baik. Kemudian juga saya rasa apa yang Ibu ajukan pertanyaan kepada Pak Endri sudah cukup berbobot. Dan saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Nur Afrida. Bisa ya Bu ya? Bisa Bu, bisa. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah menurut Ibu pada saat coaching tadi ya indikator ketercapaian yang Ibu inginkan sudah tercapai? Kira-kira Bu? Sudah Bu, sudah. Sudah ya. Saya Oke, berarti Ibu merasa bahwa indikatornya sudah tercapai ya Bu ya. Oke, menurut Ibu kira-kira perencanaannya juga sudah berjalan dengan baik yang disampaikan oleh Pak Endri. Kira-kira sudah sesuai dengan alur Tirta? Sesuai sekali Ibu. Sesuai sekali. Pak Endri itu sudah melakukan alur Tirta. Oke, jadi dari hasil pengamatan saya melihat sebagai observer proses coaching tadi yang Ibu lakukan dengan Pak Endri sudah sesuai dengan alur Tirta dan Ibu juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Endri bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi Bapak itu. Lalu kemudian Ibu juga sudah menemukan ya alur yang baik, ada identifikasi di situ, ada rencana aksinya, kemudian ada tanggung jawab kapan itu akan direncanakan. Kira-kira Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah. Perasaan saya tentu yang pertama sangat senang ya Bu bisa berbagi dengan Pak Henry sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Henry bisa terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan rencananya. Jadi perasaan saya ya sangat senang Ibu bisa berbagi. Oke. Lalu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan nantinya? Oke, baik Ibu. Jadi sepertinya kompetensi yang saya lakukan yaitu dengan cara ini lebih memahami bagi proses sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Ibu. Oke Bu, ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Kira-kira? Ya, jadi ya ke depannya tentu akan lebih banyak lagi cara-cara atau ide-ide yang perlu kita sepakati sehingga observasi kita bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi itu saja.
yang dapat saya sampaikan, Bu Linda. Oke, berarti hasil coaching Ibu sehari ini sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta. Oke Bu, terima kasih saya ucapkan untuk waktu Ibu karena sudah mengcoaching dengan baik. Sekian, terima kasih Bu. Selamat Oke, istirahat Bu. terima kasih sama banyak. Terima kasih banyak sama-sama Ibu Terima kasih Linda, Pak Henry. Henry. Ya. Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini Bu Linda? Sehat? Sehat Bu. Bu Haika sehat juga? Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat. Oke Bu Haika. Oh ya Bu Linda, saya senang bertemu hari ini sama Bu Linda. Iya Bu. Untuk membicarakan tentang coaching nih Bu Linda. Iya. Saya ingin memberikan dukungan dalam coaching nanti Ibu dengan coachingnya Bu Nur Afrida ya Bu. Iya Bu. Saya akan memberi dukungan atau bantuan sebelum observasi dimulai nantinya Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu Eka. Saya hari ini Bu ingin bimbingan Ibu lah karena saya akan mengcoaching Bu Nur Afrida agar saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam hal mengcoaching Bu ya, yaitu seperti mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, lalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Dalam observasi nanti kira-kira alur yang akan Ibu lakukan yaitu alur Tirta ya Bu, dan dengan kompetensi coach dan prinsip coachingnya nanti. Mudah-mudahan apa yang jadi permasalahan akan terselesaikan nantinya Bu. Jadi saya mendukung Ibu untuk fokus pada observasi nantinya. Dan ini semua nanti akan saya beri penilaian observasinya Bu. Begitu. Iya Bu, oke Bu. Mudah-mudahan kami bisa melakukan coaching menggunakan alur Tirta Bu. Bu, saya akan catat nanti bagaimana menurut Ibu dan sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini dalam kegiatan observasi nantinya. Iya Bu, saya akan melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, lalu saya akan mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Sehingga sekarang apa harapan Ibu dari observasi kita nantinya? Saya berharap melalui observasi ini nanti dapat memberikan umpan balik untuk membangun perkembangan saya khususnya dalam hal mengcoaching Bu, seperti mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baiklah Bu, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan observasi ini Ibu bisa menjalankannya mulai dari alur Tirtanya, kemudian kompetensi coachnya dan prinsip coachingnya. Sekarang silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik nantinya. Oke, makasih Bu Haika. Oke, saya ke ya Bu, sama-sama Ibu. Ya. Selamat sore Bu Nur Afrida. Sore Bu Linda. Gimana kabarnya Bu? Sehat?
Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, ya. Hari ini Bu, kita akan melakukan sesi coaching Bu ya. Jadi untuk Iya. sesi coaching kali ini kita akan pakai metode Tirta ya. Yang pertama-tama saya akan mulai dengan menetapkan tujuannya ya. Dari sesi coaching itu, apa sebenarnya tujuannya? Lalu kemudian apa yang ingin Ibu capai ketika kita melaksanakan coaching hari ini? Kira-kira apa ya, Bu? Oke, baik Bu Linda, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya, Ibu, dalam mengelola waktu dengan efektif dan efisien. Begitu, Ibu. Oke. Jadi Ibu mau mengelola waktu dengan efektif dan efisien. Apakah selama ini pengelolaan waktu Ibu belum baik, Bu? Atau ada masalah dengan pengelolaan waktu Ibu? Kira-kira begitulah Ibu, karena banyaknya tugas yang harus saya kerjakan, ya, sehingga saya agak sulit dalam mengelola waktu yang efektif. Dikarenakan karena saya sering kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Gitu. Berarti Ibu jadi tidak bisa membagi waktu ya antara waktu misalnya, apakah tugas di sekolah itu jadi berantakan begitu, Bu? Berantakan sih tidak Ibu ya. Ya. Jadi kewalahan saya itu karena memang tugas saya itu adalah sebagai kepala sekolah, Ya. sebagai calon guru penggerak. Belum lagi kegiatan yang saya ikuti seperti pelatihan, harus mengikuti rapat-rapat, Ya. dan kegiatan-kegiatan lain yang banyak yang sehingga saya agak kewalahan untuk mengelola waktu, juga termasuk tugas kita sebagai ibu rumah tangga di rumah. Nah, seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya. Jadinya antara tugas sekolah, apalagi Bu seorang kepala sekolah ya, kemudian tugas di rumah itu jadi tidak termanage dengan baik ya, Bu ya. Pengaturannya Iya, jadi Bu, tidak baik ya. betul. Oke. Kalau Ibu sudah mengetahui bahwa Ibu tidak bisa memanage waktu yang baik, banyak hambatan yang harus Ibu lalui ya untuk membagi waktu ini. Kira-kira untuk harapan Ibu lah, kira-kira bagaimana sebenarnya harapan Ibu ke depannya? Kalau sekarang kan Ibu tidak bisa bagi waktu. Kira-kira harapan Ibu untuk selanjutnya itu bagaimana, Bu? Oke. Jadi sekarang ini boleh dikatakan masalah ya, Bu, bermasalah ya kan, Bu. Jadi saya mengatasi masalah itu dengan ada beberapa rencana, Ibu. Saya akan berencana membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan tingkat daripada kepentingannya, Ibu. Nah, seperti itu. Jadi saya berencana untuk membuat jadwal yang terstruktur. Mungkin selama ini jadwal saya kurang terstruktur, Ibu. Nah, seperti itu. Oh, gitu ya. Artinya berarti selama ini Ibu ya mengerjakan tugas ya, pokoknya dikerjakan gitu ya. Jadi tidak ada jadwal khusus ya, Bu ya. Berarti sekarang Ibu akan jadwal, memanage lebih baik lagi untuk jadwal-jadwalnya ya, Bu ya. Oke, untuk mewujudkan itu Bu, apa rencana Ibu? Boleh. Jadi saya rencananya akan mencoba untuk membuat reminder, Bu. Dan mengajak rekan-rekan guru untuk mendukung rencana saya. Itu Bu, tugas saya yang utama yaitu di sekolah ya, Bu ya. Jadi saya perlu kerjasama dengan rekan-rekan guru sehingga rencana-rencana kerja saya nanti bisa terprogram sesuai dengan
keinginan saya, tidak seperti yang telah sudah. Nah, seperti itu, Ibu. Oh, oke. Berarti Ibu bikin pengingat ya. Artinya Iya, waktunya mengerjakan ini, nah, Ibu dibuat pengingatnya ya. Lalu berarti Ibu iya, bikin seperti apa ya, Bu ya? Berarti Ibu mau mengelola pekerjaan itu pakai waktu-waktu begitu ya, Bu ya. Jadi tidak lupa iya. nanti. Berarti Heeh, pakai skala heeh. prioritas ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Heeh. Sehingga Oh. sehingga nanti juga akan ada apa namanya semacam catatan atau diagendakan bisa saja saya minta nanti tanggal papan tanggal kegiatan pamannya tanggal 2 saya ini, tanggal ini atau minggu ini saya seperti ini gitu. Itu Oh, oke. bantuannya dari teman-teman kerja rekan kerja saya iya. Iya, bagus sekali Bu rencana Bu Nur Afrida ini sehingga nanti Ibu tidak lagi bingung membagi Kesulitan. waktunya ya Bu ya. Oke. Ya, tepat itu, tepat sekali. Iya, ya. Itu bagus sekali Bu ya. Memang seorang kita Oke, sebagai perempuan pekerja harus bisa membagi waktu. Oke. Nah, kira-kira apa komitmen Ibu tepat. supaya rencana Ibu tadi terlaksana dengan baik? Jadi komitmen saya itu saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan-rekan guru saya. Dan saya juga akan mencari orang yang dapat membantu saya dalam mengerjakan tugas jika diperlukan seperti saya umpamanya butuh saya wakil saya, ya kan? Iya. Nah, sehingga saya umpamanya kalau rapat sekolah saya mintai bantuan kepada wakil. Nah, seperti itu. Jadi saya akan tak bantu dalam hal ini wakil daripada kalau di sekolah ya wakil kepala sekolah. Nah, Iya. seperti itu Ibu. Atau ada hal di sekolah yang penting, ada rapat, saya bantu rekan guru saya untuk mewakili saya rapat. Nah, seperti itu Ibu. Oh, oke Bu. Sehingga saya tidak bingung di waktu yang sama ada kegiatan yang sama. Oke, seperti itu Bu Linda. Oke, rencana yang bagus sekali, Bu. Kapan kira-kira ini akan direalisasikan, Bu? Oke, secepatnya Bu, karena memang selama ini kegiatan saya itu ya termasuk kegalauan saya itu ya di pengaturan tadi. Nah, jadi ketika saya mendapatkan solusi ya akan segera saya laksanakan. Nah, seperti itu. Oh, oke lah, Bu. Berarti Ibu sudah menemukan solusi ya, Bu ya, bagaimana cara membagi waktu agar Ibu tidak pusing ya, karena waktu begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk ya. Oke, jadi sekarang ada Iya, lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan? untuk sementara itu saja Ibu. Nanti ketika ada perubahan lain nanti akan saya eh, bikin schedule lagi. Oke Bu, oke kalau begitu terima kasih Bu Nur Afrida. Kita akhiri coaching kita hari ini. Mudah-mudahan solusi Ibu hari ini bisa Ibu pakai dalam pekerjaan Ibu sehingga setiap pekerjaan dapat Ibu lakukan dengan baik dan tepat waktu. Oke, saya kembalikan kepada Bu Haika. Oke, Bu Linda. Ya Bu. Sepertinya coaching yang Ibu lakukan tadi dengan coaching menurut saya sangat luar biasa sekali karena di sana Ibu bisa membahas dari mulai alur tirtanya sampai ke kompetensi kelas, kemudian prinsip coachingnya sudah terlihat sekali dan sangat luar biasa, Bu. Ya Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu selama melakukan coaching tadi dengan Ibu Nur Afrida?
Perasaan saya ya Bu ya, perasaan saya ketika melakukan coaching dengan Bu Nur Afrida tadi sangat senang Bu, karena ketika Bu Nur Afrida menyampaikan masalahnya, lalu kita berbincang-bincang sesuai dengan alur Tirta, akhirnya Ibu itu bisa menemukan solusi untuk masalahnya sendiri, sehingga ya Ibu itu bisa tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya Bu. Jadi Ibu merasa senang. Mengapa Ibu merasa senang? Karena telah melakukan coaching dengan Bu Nur Afrida tadi. Kira-kira kenapa Ibu? Ya, saya senang karena itu tadi Bu, Ibu itu jadi akhirnya menemukan solusi. Jadi Ibu itu tidak galau lagi, lalu Ibu itu bisa melakukan setiap aktivitasnya dengan baik lagi karena sudah menemukan solusi untuk permasalahannya Bu. Oh iya Bu, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Linda selaku coach, karena Ibu sudah sangat luar biasa sekali melaksanakan coaching dan saya sudah menilai observasi Ibu. Ya. Jadi dalam pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan tadi itu sangat pertanyaan yang berbobot kepada Bu Nur Afrida. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tadi dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, Bu? Perasaan saya senang ya Bu ya, itu jelas sekali. Kemudian saya merasa kompetensi saya bisa lebih tergali lagi ya dengan mendengarkan aktif apa permasalahan Ibu itu, lalu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan mengajukan pertanyaan tadi Bu Nur Afrida bisa menemukan solusinya Bu. Oh ya Bu, langkah selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Kira-kira apa langkahnya lagi? Langkah ke depannya mungkin Bu, saya harus lebih banyak latihan lagi secara intensif agar saat saya melakukan coaching itu lebih terlatih lagi, lebih bisa menggali pertanyaan yang berbobot lagi, sehingga saya bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan dengan baik Bu. Oke Bu, itu adalah langkah yang baik dan sangat luar biasa ya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam data supervisi akademik. Terakhir ya Bu ya, Ya. apa yang Ibu peroleh dari proses ini tadi Bu, coaching tadi? Yang saya peroleh dari proses coaching tadi, saya bisa lebih mengembangkan lagi kemampuan saya dalam melakukan coaching, kemudian saya lebih bisa lagi menggali potensi saya, lalu kompetensi saya dalam melakukan coaching Bu. Lalu saya bisa melakukan umpan balik Bu, biar ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke Bu, sepertinya proses seperti apa tadi itu observasi tadi berjalan lancar dan Ibu sebagai coach sudah menemukan jalan terbaiknya untuk langkah selanjutnya bagi Bu Nur Afrida. Semoga apa yang tadi bermanfaat juga nanti ke depannya bagi coach atau Bu Afridanya nanti Bu. Oke Bu, iya Bu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya. Iya, saya juga Oke, berterima Bu. kasih ya Bu. Makasih, Bu Waktu Eka. Bu Eka dan Bu Nur Afrida. Makasih Bu. Makasih kembali, Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Eka.
Waalaikumsalam Pak Hendy. Gimana kabarnya Bu? Baik Bu? Alhamdulillah Pak, hari ini baik, sehat. Bagaimana dengan keadaan Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Eka. Sebelum kita melakukan coaching, untuk langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bu siap Bu ya? Ya Pak, siap Pak. Terus, Bu. Untuk pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Ya, penilaian coaching kita pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ini disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama akan saya tanyakan kepada Ibu Eka adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini Bu? Baik Pak, terima kasih Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coachee nantinya. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan keduanya Bu ya, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi kita ini? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan nantinya, yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik Bu. Untuk pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu Eka dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan dalam coaching hari ini, saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahannya, Pak, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Sebegitu, Pak, kira-kira. Oke Bu. Jadi untuk observasi kita demikian dulu Bu ya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachnya nanti, dan kita akan kembali berbincang pada setelah observasi ini Bu ya. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Oke, silakan Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi Bu Aika. Apa kabar hari ini Bu Linda? Sehat? Sehat Bu. Ibu bagaimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Masih semangat Bu. Iya Bu. Kira-kira Bu Linda, apa yang mau Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan pada kesempatan kita hari ini Bu? Ya Bu, ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan mengenai pembelajaran saya di kelas Bu, di sekolah Bu. Kira-kira Ibu ada waktu Bu? Oke Bu, saya akan sediakan waktu untuk Ibu, apalagi mengenai pembelajaran akan ada waktu selalu Bu. Silakan Bu, Ibu sampaikan. Oke, makasih Bu Aika. Begini Bu, di sekolah Bu, di sekolah saya itu kan Bu, kita kan mengadakan pembelajaran itu supaya apa yang kita sampaikan ke siswa itu kan bisa sampai dengan baik ya Bu. Tapi saya lihat Bu, kebanyakan ya dari kita guru-guru itu penyampaian pembelajarannya itu masih banyak dengan cara-cara konvensional. Jadi artinya dengan cara
model-model lama seperti ceramah, ringkas, membuat catatan. Jadi akhirnya siswa sepertinya bosan begitu, tidak menarik pembelajarannya. Padahal kita tahu sekarang ini kan Bu, ini kan perkembangan zaman, banyak hal yang bisa kita buat agar pembelajaran yang kita sampaikan di kelas itu bisa menarik sehingga siswa tidak merasa bosan. Nah, jadi ini yang menjadi kegalauan lah, agak membuat saya bagaimana ya caranya ya supaya pembelajaran di sekolah kami itu lebih variatif begitu Bu. Oke Bu, kalau saya dengar dan saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Linda ini adalah pembelajaran yang mungkin rekan-rekan gurunya sebagian nih masih kurang bervariatif begitu ya Bu? Iya Bu, iya. Jadi model pembelajarannya itu masih belum berkembang, masih belum bervariatif gitu Bu. Oh, kira-kira dari percakapan kita hari ini, Ya Bu. apa yang Bu Linda inginkan atau apa yang Bu Linda dapatkan kira-kira nantinya? Ya, yang saya inginkan nanti ketika kita berbincang-bincang, mudah-mudahan saya bisa menemukan solusinya nanti ya Bu ya. Saya ingin supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah kami Bu, begitu. Ya Bu, oke. Jadi Bu Linda mengharapkan ini ada perubahan ya Bu kira-kira, yaitu perubahan apa yang Bu Linda inginkan dan lihat atau dapatkan nantinya. Jadi perubahan yang saya inginkan karena sekarang ini kan banyak pelatihan Bu, banyak dunia informasi juga sudah cukup canggih. Jadi dari yang saya lihat-lihat, ya selalu saya pelajari, saya ingin sekali penyampaian metode atau model pembelajaran di sekolah itu lebih berkembang, lebih variatif. Apalagi sekarang kan banyak penggunaan IT teknologi yang bisa kita manfaatkan. Contohnya Bu, aplikasi Quizzes itu kan bisa dipakai untuk pembelajaran secara online ataupun ujian secara online. Lalu kita juga bisa menggunakan PowerPoint ketika menyampaikan pembelajaran. Jadi kita tidak hanya ceramah, jadi kita tampilkan di depan, siswa fokus melihat ke layar. Jadi siswanya tidak ada lagi yang ribut, tidak ada yang ganggu sana, ganggu sini, colek teman, colek apa, karena dia melihat media di depan. Apalagi kalau kita buat dengan media video mungkin Bu ya, itu akan lebih menarik lagi. Jadi itu harapan saya Bu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metodenya ya Bu ya, Iya, iya. model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang sangat ideal dan sempurna ya Bu. Iya. Jadi kalau kita buat tingkatan dari level 0 sampai 10 itu, karena nilai 10 itu adalah yang terbaik, kira-kira di sekolah Bu Linda sekarang ini berada di level berapa itu kira-kira Bu? Kalau untuk penyampaian materi, apalagi pengembangan model pembelajaran, bisa saya bilang metode yang digunakan kami guru itu masih kurang sekali, ya, apalagi model pembelajarannya. Bisa, kalau saya nilai sih masih di level 5 atau 6 lah. Jadi masih sangat Oke. kurang. Oh iya. Oke Bu, saat ini Ibu mengatakan masih di level 5 atau mungkin 6 ya. Berarti masih agak kurang ya Bu. Ya. Kalau harapan Ibu sekarang ini kira-kira di level berapa bisa Ibu tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Linda? Harapan saya sih kita itu bisa berada di posisi level ya minimal 8 lah Bu. Ya, kalau bisa sempurna tapi ya mungkin itu kan agak susah ya. Tapi minimal bisa di level 8 supaya apa? Supaya ketika kita menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan media atau metode yang bervariatif, itu penyampaiannya lebih mudah, lalu murid-murid lebih gampang mengerti Bu. Oke. Untuk mencapai level yang Ibu katakan itu level 8 tersebut, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Eh,
Ya kalau saya pikir memang ini masih mungkin agak apa ya, harus bertahap ya Bu ya, karena tidak mungkin nggak segampang membalik telapak tangan kita untuk merubah cara-cara lama ini, tapi mungkin cara yang bisa dilakukan pada saat ini adalah kita buat mentoring dengan rekan-rekan sejawat, kita kolaborasi, lalu koordinasi dengan kepala sekolah untuk boleh bersama-sama dengan teman-teman guru duduk lalu berbicara bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang bervariatif, gitu Bu. Oke Bu, untuk mentoring Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang mungkin akan Bu Linda terapkan? Ya, metode lain ya mungkin ini Bu, mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya sekarang kan banyak pelatihan-pelatihan dalam melaksanakan pembelajaran itu menggunakan teknologi. Mungkin dengan cara itu lalu dengan kepala sekolah kita koordinasi. Jadi agar bisa guru-guru ini mengikuti pelatihan di luar, gitu. Oke, berarti Bu Linda pengen merencanakan mentoring, pendampingannya, atau pelatihan workshopnya dari kegiatan ini. Kira-kira Bu Linda nih, untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu kegiatan yang mana itu kira-kira Ibu? Mungkin untuk saat ini kalau untuk pelatihan kan mungkin perlu persiapan ya Bu ya. Jadi kemungkinan besar untuk saat ini sementara kita rekan-rekan sejawat dulu lah berkolaborasi, lalu melakukan antar kita sendirilah melakukan pelatihan dulu agar menggunakan model-model pembelajaran yang lebih bervariatif. Gitu. Oke, jadi melalui teman sejawat tersebut, kira-kira nih, Bu Linda memerlukan support dan memerlukan bantuan siapa? Siapa lagi nih kira-kira? Yang saya butuhkan itu kira-kira support lah, bantuan dari rekan sejawat, kemudian juga kepala sekolah yang pastinya ya harus mendukung usaha tersebut. Lalu rekan-rekan guru yang memang sudah mahir dalam IT Bu. Itu dia. Oke, berarti Bu Linda pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu Linda mau merealisasikan mentoringnya? Kalau rencana saya sih harus secepatnya Bu ya, karena lebih cepat lebih baik. Jadi mungkin minggu depan saya akan ajak saya ke kepala sekolah dulu, lalu mengajak rekan-rekan siswa untuk duduk bersama lalu membicarakan hal ini Bu. Oke Bu Linda, bagus sekali ya Bu Linda. Kira-kira Bu Linda dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Linda dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya jadi menemukan solusi Bu untuk permasalahan saya. Artinya yang tadi saya bingung mau kemana ini ya, bagaimana caranya. Kayak dengan berbicara begini, saya jadi bisa menemukan solusi bahwa saya harus lebih mengembangkan lagi kompetensi kita sebagai guru, lalu berbicara nanti berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat supaya apa pembelajaran yang kita sampaikan boleh lebih bervariatif Bu. Oke Bu, Alhamdulillah Bu Linda. Rupanya Bu Linda hari ini sudah menemukan gambaran solusinya. Jadi bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Oke Bu, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Linda setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dan warna-warna pembelajaran yang lain mungkin. Oke, percakapan ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu.
Semoga rencana-rencana Bu Linda untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Oke Bu, terima kasih untuk waktunya ya Bu, karena sudah meluangkan waktu mendengarkan permasalahan saya dan sudah membantu saya untuk mencari solusinya, sehingga saya tahu apa langkah-langkah selanjutnya yang harus saya buat untuk mengembangkan metode atau pembelajaran yang lebih bervariatif lagi Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu Linda. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung, hubungi saja ya Bu. Hubungi saya aja. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Nah, begitu saja untuk hari ini ya Bu Linda. Ya Bu, makasih Bu Aika. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Henry. Bu Eka, tadi kan Bu Eka sudah melakukan Ya. coaching dengan Bu Linda. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Bu Eka. Ini terkait dengan proses coaching tadi Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan, kira-kira Bu? Oke Pak, terima kasih Pak. Di coaching tadi saya melakukan dengan menggunakan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Gitu. Oke Bu Eka, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang terjadi antara Bu Linda dan Bu Ayeka sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Juga Bu Eka sudah berusaha menggali berbagai macam dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Linda sehingga Bu Linda sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya Bu ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah kita sepakati tadi. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Eka kembangkan ya berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan tadi Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan untuk kedepannya Pak, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Itu Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Jadi saya kira demikian untuk observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, semoga proses coaching selanjutnya lebih berjalan dengan lebih baik lagi Bu ya. Oke Bu. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu.